Di dalam Dia ada pengampunan. Di luar Dia ada kebinasaan. Kita melihat orang-orang di sekitar kita sekarang tidak senang sekali dengan hadirnya gereja. Tidak senang sekali dengan hadirnya anak-anak Tuhan, orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya. Ketika kita hadir, kita menceritakan tentang who is the Jesus man huwa Yesua. Saudara tahu apa yang terjadi? Kita dianggap penistaan agama. Saya sering mengalami di lapangan, saudara. Ketika saya melakukan penginjilan, saya dianggap penistaan agama. Dan saya dianggap membawa agama baru kepada orang yang sudah punya agama. Haleluya, haleluya. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu inasi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Tentu luar biasa. Yes. Wow, kita itu sangat istimewa. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, sebelumnya saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Adonai Yesua Hamasiah Waruah Hakodes memberkati kita semua. Saya mengajak Bapak Ibu semuanya, siapapun saudara yang menonton channel Injil Habaget, khususnya saudara kita dari seberang, tempatkan hati dan pikiran saudara di tempat yang netral, sehingga saudara terbebas dari sifat iri hati, sifat dengki, dan sifat olok-olok terhadap iman kekristenan, atau terhadap iman yang tidak saudara imani, atau terhadap orang lain yang tidak sepemahaman, yang tidak seakidah, yang tidak seagama dengan saudara. Nah, Bapak Ibu, hadirnya gereja di suatu tempat itu dapat menghancurkan, dapat melawan kuasa kegelapan. Setan, iblis tidak akan senang dengan hadirnya orang-orang yang percaya kepada Yesus Hamasiah. Kenapa tidak senang? Karena setiap saat orang yang percaya, orang yang beriman itu melawan kuasa kegelapan. Di dalam doa kita, kita perangi kuasa setan, kita perangi kuasa iblis, kita perangi kuasa kegelapan. Maka setan tidak akan senang. Dan setan tidak akan tinggal diam, saudaraku. Dia mencari orang-orang yang bisa dia ajak kompromi untuk dijadikan alatnya, sehingga banyak orang melawan Tuhan. Banyak orang melawan orang-orang yang percaya. Banyak orang melawan gereja Tuhan. Banyak orang melawan anak-anak Tuhan. Bahkan banyak sekali orang yang melawan para hamba-hamba Tuhan. Ini dikarenakan tidak senangnya kuasa setan, kuasa iblis. Mereka tidak senang dengan adanya pertobatan. Dengan adanya pertumbuhan rohani, kuasa kegelapan tidak akan senang, saudaraku. Benar-benar mereka tidak akan senang. Saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk merenungkan 1-2 ayat firman Tuhan yang tertulis di dalam Kolose 1 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Di situ dikatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu penebusan dosa. Haleluya. Artinya saudaraku, bahwa di dalam Dia, Kristus Tuhan kita, Mesias dan Juru Selamat manusia yang berdosa, kita sudah ditebus dan diselamatkannya dari hukuman dosa dan kebinasaan kekal. Bahwa karena kekayaan belas kasihan, kasih setia dan kasih karunia-Nya yang sangat berkelimpahan, maka Dia sudah menebus dan menyelamatkan saudara dan saya. Bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puji, Tuhan yang kita muliakan dan kita banggakan di dalam nama Adonai Yesua Hamasiah, sudah memberi kita jalan masuk ke dalam kerajaan anaknya yang sangat dikasihinya. Dan di dalam Dia, Yesus Kristus, kita memiliki akses dalam penebusan dosa-dosa kita, yaitu pengampunan dosa dengan darahnya yang kudus dan mahal, saudaraku. Ya,
Saudara dan saya hidup dalam dosa, hidup dalam huru-hara, hidup dalam dunia, terlalu mencintai kesenangan dunia, terlalu mencintai hal-hal yang berbaur dengan dunia. Jadi hadirnya Yesua HaMasiah ke dunia ini memisahkan kita dari itu. Ketika kita dikuasai oleh roh kegelapan, lalu kita jauh dengan Tuhan, Bapak Ibu. Kita semakin hari bukan semakin dekat dengan Tuhan, tapi kita semakin hari semakin menjauh dengan Tuhan. Bahkan tidak sedikit di antara kita ada orang-orang yang menghujat Tuhan, yang menghujat anak-anak Tuhan, yang menghujat gereja, yang menghujat iman kekristenan. Hadirnya Yesua memisahkan kita dari kuasa kegelapan itu, Bapak Ibu. Orang yang menghujat, orang yang menghina, orang yang mengolok-ngolok iman kekristenan karena dikuasai oleh roh kegelapan. Maka Yesua hadir untuk memisahkan kita dari roh kegelapan itu. Dan roh kegelapan itu, saudaraku, tidak akan senang. Ya, tidak akan senang. Dan dia tidak akan tinggal diam. Dia akan mencari cara, dia akan mencari celah supaya si jahat itu punya teman dia. Si jahat itu punya sahabat. Si jahat itu ada orang-orang yang mendukungnya. Sehingga dia tidak sendirian nantinya di neraka. Nah, ketika dia tidak sendirian di neraka, dia mencari orang supaya ada temannya di neraka. Dipakailah siapa orang yang bisa dia pakai. Setelah kita dipisahkan dan dilepaskan dari kuasa kegelapan, lalu kita dibawa, saudaraku, dibawa ke tempat yang sangat indah. Kita ditempatkan di dalam kerajaan Tuhan. Ke dalam kerajaan yang penuh damai, sejahtera, dan sukacita. Di mana di situ tidak ada huru-hara. Di situ tidak ada hal-hal yang berbaur duniawi. Di situ kita saling mengasihi, saling tolong-menolong, bertoleransi, saling bantu-membantu. Dan kita tidak akan terpikirkan oleh kita dan hati kita tidak lagi dikuasai oleh roh kegelapan itu. Kenapa? Karena kita sudah dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih, yaitu kerajaan Yesua HaMasiah. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Saudaraku para pencinta channel Injil Habagen, di dalam Yesua HaMasiah, Yesus Kristus, ada pengampunan dosa. Kita mengalami pengampunan dosa di dalam Yesus Kristus. Ketika kita berada di dalam Yesus Kristus, sekali lagi, kuasa kegelapan tidak akan senang. Dia tidak akan setuju. Kenapa tidak senang? Kenapa tidak setuju? Karena tidak ada lagi temannya, Bapak Ibu, di neraka. Karena tidak ada lagi kawannya di neraka. Maka dia masa di dunia ini, sebelum dunia berakhir, dia selalu mencari orang-orang, mencari teman, mencari sahabat untuk dibawanya bersama dengan dia di neraka nantinya, saudaraku. Kalau sudah masuk neraka, itu tidak akan bisa keluar dari neraka itu. Karena tidak ada lagi orang yang mau mengambil kita dari siksaan api neraka. Tidak akan. Dan antara surga dan neraka itu terbentang jarak yang sangat jauh. Sangat jauh. Maka tentukan akhir hidup saudara masa di dunia ini. Kemana roh kita setelah kita meninggal nantinya? Apakah ke neraka atau kita ke surga? Kalau kita ke surga, ini ayatnya. Ini yang harus kita lakukan. Di sini kita harus berjalan. Yesua HaMasiah sudah menunjukkan jalan kepada saudara dan saya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Nah, kalau kita tidak mau berjalan di jalan yang sudah Yesua tunjukkan, maka kita berjalan menurut kemauan kita, menurut pemikiran kita, menurut nafsu kita, maka otomatis saudara, kita berada di neraka. Berapa lama di neraka, Bang Pendi? Selama-lamanya. Karena neraka itu adalah tempat orang yang berbuat dosa. Masa di dunia ini, orang itu berbuat dosa, berbuat maksiat, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan, tempatnya di neraka. Ya. Nah, sudah menolak firman Tuhan, ditambah lagi kelakuannya tidak benar,
ya udah tentu neraka jahanam. Nah, ketika kita menerima Dia, menerima Yesua HaMasiah sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi diri kita, maka hidup kita Bapak Ibu diubahkan. Apanya yang diubahkan? Perilaku kita diubahkan. Tutur kata kita, pikiran kita, motivasi kita juga diubahkan oleh firman yang hidup. Kalau motivasi kita sebelum mengenal HaMasiah, motivasi kita itu dunia, 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 dan dunia. Tetapi ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka motivasi kita selalu memikirkan hal-hal yang di atas. Setiap hari kita mencari dan mencari, kita memperkenalkan HaMasiah kepada orang-orang, yaitu kita melakukan penginjilan. Saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, kita ini ditetapkan untuk menjadi saksi di tengah-tengah kuasa kegelapan. Dan bukan kebetulan kita lahir, kita berada di tengah-tengah umat mayoritas, saudaraku. Ada maksud Tuhan. Ya, ada maksud Tuhan. Ayo kita menjadi orang yang berdampak dengan lingkungan kita, dengan tetangga kita. Kita menjadi orang yang berdampak dalam hal positif. Ketika mereka melihat hal positif di dalam hidup kita Bapak Ibu, bahkan ya tanpa kita menginjili mereka, mereka akan melihat HaMasiah, akan melihat Kristus yang berjalan di dalam diri kita. Mereka akan melihat Kristus. Karena kita inilah suratan yang terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Apakah kebaikan kita atau kejelekan kita, atau kejahatan dan kesalahan kita. Ini semuanya bisa dilihat oleh orang. Ditambah lagi zaman inilah zaman internet Bapak Ibu. Zaman yang tidak bisa ditutup-tutupi. Saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, kembali lagi saya akan mengulang sedikit tentang ayat Kolose 1 ayat 13 dan ayat 14 sampai ayat 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Maka jangan lagi kita main-main dengan kuasa kegelapan. Jangan lagi kita main-main dengan dosa, saudaraku. Ya, jangan lagi kita main-main dengan dosa. Di dalam Dia ada pengampunan. Di luar Dia ada kebinasaan. Ketika kita hadir, kita menceritakan tentang who is the Jesus man huwa Yesua. Saudara tahu apa yang terjadi? Kita dianggap penistaan agama. Saya sering mengalami di lapangan, saudara. Ketika saya melakukan penginjilan, saya dianggap penistaan agama. Dan saya dianggap membawa agama baru kepada orang yang sudah punya agama. Nah, dan puji Tuhan, di saat terjadi dialog, belum bisa mereka kasuskan saya dengan kasus penistaan agama Bapak Ibu. Dan saya selalu berdoa supaya Tuhan selalu memberikan hikmat kepada saya. Roh kekuatan, roh kasih, dan pengendalian diri kepada saya. Termasuk roh keberanian Bapak Ibu. Pengetahuan yang Tuhan berikan kepada saya akan pakai untuk memperkenalkan firman Tuhan kepada orang-orang yang menolak firman Tuhan. Bapak Ibu, para pencinta channel Injil Habaget, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Shalom alaikum bishim HaMasiah. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesua HaMasiah Ruach Kudus memberkati kita semua. Haleluya, amin. Salam murtadin.